Ya, Anda masih terus bersama dengan kami. Tadi sebelum jeda kita sudah sempat membicarakan tentang masalah guarantees dari dari yang ada sekarang, pemerintah sekarang. Kalau menurut Anda sendiri, apakah memang sudah cukup memuaskan sebenarnya guarantees yang ada? Kalau dari sisi solusi kan itu ada, ya, artinya dari sisi pendanaan. Cuman bagi kami yang menarik itu adalah bagaimana kedua capres ini memberikan komitmen bahwa semua yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah, apakah itu termasuk BUMN, itu akan diserahkan kepada swasta. Ya. Kemudian yang kedua, kalau ini saya terus terang menarik dengan yang Pak JK sampaikan, bahwa apa yang visible secara bisnis itu bisa dilakukan oleh swasta, maka bisa diserahkan kepada swasta. Tetapi kalau misalnya tidak visible secara bisnis, tetapi visible secara ekonomi, itu artinya memang itu dibutuhkan oleh masyarakat, ya, maka itu dikerjakan oleh pemerintah. Saya kira itu yang menarik, karena selama ini kita melihat bahwa antara BUMN dengan swasta itu seringkali bersinggungan. Misalnya kita bicara infrastruktur jalan, ada swasta, ada BUMN, itu kan sebetulnya bersaing gitu. Nah, tentu yang kita inginkan adalah pemerintah lebih banyak menjangkau daerah-daerah yang memang belum visible secara bisnis. Kalau saya menangkap Pak Franky dari Jokowi JK, mereka menawarkan tol laut itu yang untuk menghubungkan masing-masing daerah dengan membangun deep sea port di sana. Sementara untuk Prabowo Hatta menawarkan adanya penguatan infrastruktur dan juga menekankan pihak swasta agar lebih banyak bermain di situ. Anda melihat apa yang membedakan dari dua konsep ini? Saya kira ada poin yang sama, itu mengenai pemerataan pertumbuhan. Ya, tetapi dengan sebetulnya kan yang menarik, tiba-tiba muncul Pak Jokowi dengan tol laut, hanya itu saja, ya kan? Karena kalau mengenai infrastruktur darat, ya transportasi darat, keduanya memiliki satu pemikiran yang sama, yaitu rel ganda, jadi mengoptimalkan kereta api. Tapi kalau tol laut itu sebetulnya tadi malam dijelaskan, dan kebetulan dari anggota Kadin, pengurus Kadin menanyakan, sebenarnya ide tol laut itu seperti apa, gitu ya. Tol laut ternyata kan itu merupakan satu memudahkan atau menekan biaya logistik, esensinya seperti itu. Jadi bagaimana perdagangan dari Sabang sampai Merauke itu secara rutin, itu ada kapal yang bisa terus beroperasi, ya, sehingga barang-barang yang diproduksi oleh saudara kita di Papua itu akan mendapatkan harga yang equal setidaknya sama dengan di Jawa. Itu satu. Yang kedua, sebaran industri tidak bertumpu pada di Jawa saja. Nah, ide tol laut yang kami tangkap semalam itu adalah lebih seperti itu. Yang mana lebih di-prefer sebenarnya dari Kadin sendiri? Kalau tadi malam, pasti kita melihat itu. Tapi kalau kita lihat di belakang daripada proses yang terjadi selama 5 tahun, Pak Hatta kan mengeluarkan MP3I. Ada klaster atau konektivitas, ya. Dan itu sebetulnya hal yang diperjuangkan selama boleh dikatakan 3 tahun terakhir, ya, 3 tahun terakhir. Meskipun capaiannya memang masih rendah. Nah, tetapi kan itu perjuangan untuk ke depan yang saya kira perlu disempurnakan, ya. Baik, oke. Tapi yang menarik adalah pernyataan dari Pak JK, bapak-bapak yang mengatakan bahwa bedanya Cawapres Jokowi JK dengan Prabowo Hatta adalah Prabowo Hatta akan, sementara Jokowi JK sudah. Komentar Anda, Pak? Ya, kalau kita melakukan itu kan ada perencanaan, ya. Pak JK, Pak Jokowi ini kan orang kerja belusukan, yang satu belusukan juga, terus yang merencanakan siapa? Kalau Pak Prabowo kan jelas, ideologi kuat, makro kuat, detail kuat. Saya ambil contoh misalnya industri. Tapi bagaimana Pak Prabowo bisa kuat apabila tidak pernah turun ke bawah, Pak? Ya pasti dong. Pak Prabowo kan ketua HKTI, ketua Asosiasi Pedagang juga, dan dia adalah panglima. Panglima itu di seluruh Indonesia. Yang saya ambil contoh misalnya industri. Pak Prabowo dengan jelas mengatakan harus ada industri, ya, dari misalnya industri penghilangan minyak sampai ke petrokimia. Pak JK tidak menyinggung itu. Pak Hatta mempertegas lagi bahwa dengan industri itulah kemudian kita sampai pada rantai value chain, kan, bahasa Indonesia rantai nilai sampai ke UKM kecil. Terus kemudian Pak Prabowo juga menegaskan harus mengangkat dari UKM itu menjadi menengah dan menjadi besar. Yang dibagi Indonesia 3 itu sebetulnya begitu. Jadi semua akan terangkat ini. Nah, harus melalui satu koordinasi yang baik dari perencanaan dan sistem kendali. Kalau saya misalnya ambil contoh sistem kendali Pak JK 10.000 megawatt,
silahkan diaudit apa yang terjadi. LPG misalnya, hanya konversi, toh masih tergantung pada impor. Pak Prabowo akan, tapi kan Pak Hatta sudah melaksanakan begitu. Jadi ini gabungan yang duit tunggal ideal untuk kita dukung pada Pak Mas Darmo sendiri melihatnya seperti apa, Mas? Bahwa memang yang tadi saya utarakan, dinamika bangsa ini memerlukan seorang pemimpin yang menitik beratkan pada aksi. Bahwa tidak hanya retorika begitu. Bukan hanya retorika, no action talk only. Di sini kalau kita lihat track record Pak Jokowi sangat jelas. Selama beliau menjabat sebagai wali kota Solo, meningkatkan PAD-nya 4 kali lipat. Selama beliau menjabat sebagai gubernur DKI, meningkatkan PAD-nya 40 triliun. Kemudian beliau bisa menyelesaikan masalah pasar Tanah Abang, Waduk Riario, Waduk Pluit yang selama puluhan tahun tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Pak Prabowo juga ketua HKTI dan juga himpunan pedagang pasar loh. Kalau kita melihat bahwa apa yang telah dicapai oleh Pak Jokowi, bahkan wali kota Rotterdam dari Belanda yang seorang muslim datang ke Singapura itu ingin sekali berdiskusi dengan Pak Jokowi karena beliau seorang visioner, dikatakan visioner. Jadi beliau seorang pemimpin yang jenius, bukan hanya dalam suatu strategi yang dalam bentuk aksi, tetapi beliau juga bagaimana bisa memberikan contoh di lapangan dan bisa membantu seluruh jajarannya menjadi seorang pelayan publik. Oke, baik. Ya, kita masih menunggu juga nanti bagaimana ke depannya ya, Rory. Namun kita akan jeda terlebih dahulu, kami akan segera kembali. Nanti kita akan membahas terkait dengan bagaimana konversi dari dari BBM ke gas. Semalam ada perbincangan menarik kalau Pak JK mengatakan akan memberikan pemberantasan mafia minyak, sementara kalau dari kubu Prabowo Hatta akan memberikan insentif begitu. Nah, insentif seperti apa yang akan dijelaskan oleh Pak Amir, kita akan segera kembali untuk membahasnya sesaat lagi.